siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tanya, siapa yang gak hadir hari ini? Nihil. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya. Oke. Sekarang tolong duduk yang rapi. Terus sudah siap? Sudah. Siap, Bu. Siap mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Siap. Oke, sekarang langsung saja kita memasuki materi hari ini ya. Ya, Bu. Yaitu materinya adalah Oke, jadi materi kita hari ini adalah isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengharapkan pahala dari setiap musibah. Nah, dari sini Ibu meminta salah satu dari murid Ibu untuk membacakan hadis riwayat tersebut. Saya, Bu. Oke, Alfia silahkan. Mamin muslimin yuwasibuhu adzanan min maradin famasi wa huwa illa haqqallahu bihi sayyiatihi hama tahut syajaratu wa rokoha. Artinya juga, Bu? Iya, artinya Artinya tidaklah seseorang muslim mendapatkan gangguan seperti suatu penyakit atau selainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih Alfia. Nah, jadi dari hadis tersebut Ibu mau tanya, setiap manusia itu pasti mendapatkan musibah tidak? Ya, Bu. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita, Bu. Makanya dikasih musibah. Iya, betul. Jadi musibah itu tidak semuanya itu tuh mengandung azab. Coba perhatikan gambar di depan. Ya, Ya, Bu. Alfia, tolong sebutkan ini gambar apa? Gambar orang sakit, Bu. Intan, Gambar banjir, Bu. Evita, Longsor. Mala. Gunung meletus, Bu. Iya. Nah, jadi di dunia ini musibah itu ada dua. Ada dua macam. Musibah itu ada dua macam. Ada dua macam. Yaitu musibah di dunia dan di Akhirat. akhirat. Bagaimana musibah yang ada di dunia? Yang seperti di gambar di depan ini. Jadi sakit, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus ini termasuk musibah yang ada di Dunia. Terus bagaimana dengan musibah yang ada di akhirat? Yaitu kita yang tidak mempunyai sama sekali pahala untuk dibawa ke akhirat. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 3 golongan manusia yang mengatakan musibah itu ada 3. Yaitu ada yang mengatakan orang mengatakan musibah itu sebagai azab. Jadi, jika orang tidak beriman, pasti mereka mengiranya bahwa musibah itu adalah azab, hukuman dari Allah. Padahal tidak semua musibah itu datangnya untuk menghukum manusia. Benar.
Jadi untuk yang mengatakan bahwa musibah itu adalah azab, itu adalah manusia yang kurang kesabarannya, terus kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang imannya, kurang takwanya. Dan yang kedua itu adalah mengatakan bahwa orang itu meyakini bahwa musibah itu sebagai penebus dosa. Karena contohnya orang sakit itu tidak semuanya itu tuh karena hukuman, kadang itu penebus dosa-dosa kita. Nanti ketika waktu kita menghadap Allah, kita hidup di akhirat, kita sudah mengurangi dosa kita yang ada di dunia. Jadi dosa yang ada di dunia ini tidak sebanyak yang akan kita bawa ke akhirat. Terus yang ketiga, orang juga meyakini bahwa musibah itu sebagai peningkatan ketakwaan, peningkatan keimanan seseorang. Jadi dia menyerahkan diri segala sesuatunya, mau itu dia kena musibah, mau musibah itu tuh musibah kecil, musibah besar, dia menerimanya dengan lapang dada. Dia tidak mengeluh, tapi dia tetap percaya kepada Allah bahwa semuanya yang Allah turunkan, musibah yang Allah turunkan itu akan mendapat hikmah, pasti akan ada solusinya. Contoh kecil nih, waktu misal kalian mau ngerjain PR, mati lampu, pasti, gimana caranya agar kita bisa ngerjain PR. Nah itu tuh ibarat musibah kecil saja ya. Nah solusinya adalah kita pakai lilin, pakai senter, pakai lilin agar kerjaannya selesai. Nah terus bagaimana Bu menyikapi musibah tersebut? Kita harus ikhlas. Yang pertama itu kita harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, kita ngomel-ngomel, kita marah-marah, kita stres, kita kepikiran, misal kayak kebanjiran, harta benda semua hilang, kita kepikiran, stres, malah itu membuat kita jauh dari Allah. Kita tidak ingat bahwa sebenarnya Allah itu menurunkan hukuman atau menurunkan cobaan kepada kita itu untuk kita supaya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, betul sekali. Terus yang kedua itu kita harus sabar. Kita harus sabar bahwa sebenarnya yang Allah turunkan itu insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik, lebih banyak. Misalnya hartanya yang misalnya cuma 10 juta, nanti dapat 20 juta gitu kan. Terus yang kedua kita harus ridho. Kita harus ridho, menyerahkan segala sesuatu. Terus kita jangan mengeluh, karena sifat yang paling tidak Allah sukai adalah mengeluh. Kita nggak boleh mengeluh. Terus yang ketiga, kita percaya bahwa yang keempat kita harus percaya bahwa di setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita itu akan mendapat hikmah. Terus yang selanjutnya kita harus berusaha keluar dari masalah. Jangan kita dapat musibah cuma kita leha-leha aja, kita nggak mencari solusi. Nah kita harus mencari solusi, bagaimana caranya agar kita itu bisa keluar dari masalah tersebut. Terus yang terakhir kita harus bertaubat. Kita harus mengingat, oh iya mungkin kemarin aku sholatnya kurang lancar, bolong-bolong, masih bolong-bolong, terus nggak tepat waktu, terus jarang ngaji. Oh iya aku jarang ngaji ya. Oh ya udahlah, aku perbaikin diri. Nah jadi kita tuh harus berpikir, harus bertaubat terhadap Allah, karena kita ujung-ujungnya kita akan kembalinya ke Allah. Iya, kita kembalinya ke Allah, karena setiap makhluk yang ada di dunia ini pasti akan
merasakan mati. Kita tidak akan hidup di dunia ini kekal, tidak. Kita hidup yang kekal itu di akhirat. Di akhirat itulah kita nanti akan merasakan pahala yang kita dapatkan itu seberapa, berapa yang pahala yang kita dapatkan, begitu. Siapa yang ada yang ditanyakan? Ada Bu, Ya, Intan. misalnya Bu, ketika ada yang terkena musibah, sebagai umat muslim kita harus mengucapkan apa Bu? Ya, terima kasih Intan. Ibu langsung jawab ya. Jadi ketika seorang muslim mendapatkan musibah, itu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, hanya milik Allah. Kita itu hanya milik Allah. Jadi kita akan kembalinya ke Allah. Itu mau harta orang yang kita sayang, mau itu rumah mewah seperti istana, itu tidak akan kita bawa ketika Kita mati. Nah, ketika mati kita tidak akan membawa apa-apa, kita akan hanya membawa amal, kita akan hanya membawa pahala yang kita dapat di dunia. Jadi, oh ya, ingat ya, jadi jangan salah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya untuk orang yang meninggal, tapi untuk orang yang mendapatkan musibah. Begitu. Sudah jelas? Jelas Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Oke, sekarang Ibu bertanya sama kalian ya. Ya Bu. Gantian ya, kan kata kalian tadi kaliannya udah jelas. Ya, jadi Ibu tanya sama kalian gantian. Ya Bu. Oke? Iya Bu. Nah, Ibu tadi kan menjelaskan bahwa oh iya, ada yang tahu nggak pengertian musibah itu apa? Belum Bu. Kesusahan Bu artinya. Berusaha. Terus yang lain? Malam Bu. Ya, jadi musibah ini ya Nak ya, musibah itu tuh adalah peristiwa atau suatu kejadian yang ditimpakan oleh manusia, maupun itu musibah besar maupun kecil, itulah musibah. Jadi musibah itu adalah yang ditimpakan atau suatu peristiwa yang ditimpakan kepada Manusia. Nah, sekarang Ibu mau kalian sebutkan yang selain di sini ya tapi ya. Ya, Bu. Selain yang ada di sini. Jadi sebutkan, tunjuk tangan aja siapa yang bisa. Ya. Jadi sebutkan musibah bencana alam. Ya, Bu. Iya malah. Kebakaran Bu. Terus minimal tiga ya. Kebakaran. Terus Kecelakaan. Angin puting-beliung. oh ya. Nah, itu yang dikatakan siapa sih Mala? Jadi musibah itu tuh banyak, nggak cuma yang ada di gambar yang Ibu tempel di sini ya. Jadi musibah itu tuh ada kebakaran, kecelakaan, orang meninggal, terus angin puting beliung, angin tornado dan sebagainya. Nah, terus Ibu punya satu pertanyaan lagi. Ya. Kan Ibu tadi kan menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang menganggap musibah itu ada 3 golongan manusia yang menganggap musibah sebagai ada yang ingat nggak? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Ada 3 macam orang yang menanggapi musibah itu. Pertama, musibah dianggap sebagai azab. iya. Terus yang Terus? kedua, Yang kedua sebagai penghapus dosa. terus yang ketiga. Yang ketiga sebagai penambah ketakwaan kepada Allah. Oke, bagus sekali si Siti Nurjana ya. Terima kasih. Nah sekarang sudah ya. Sekarang Ibu punya soal esai. Jadi kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Nanti dikumpul kembali. Ya Bu. Kalian udah buka berapa? Sorry. Oke, sudah selesai. Udah Bu. Sudah, Bu. Udah Bu. Kumpul. Yang salah satu yang ngumpul ya.
Sama-sama, Bu. Nah, untuk tugas minggu depan, tolong kalian hafalkan ya hadis yang dibacakan oleh Alfia tadi. Ya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Hikmah dari pembelajaran hari ini adalah kita harus mempercayai ke apa yang diturunkan Allah kepada kita, bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada kita itu semuanya bukan Azab. semua bukan azab, tapi ada yang sebagai penembus dosa dan sebagai peningkatan ketakwaan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.